Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama Bapak dalam pembelajaran pemeliharaan kelistrikan sepeda motor. Dan yang di sini yang kita akan bahas adalah tentang baterai atau aki. Oke, di sini untuk pengetahuan baterai sepeda motor dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu baterai yang memerlukan penambahan air suling dan yang tidak memerlukannya. Jadi di sini untuk baterai pada umumnya memiliki dua jenis, yaitu baterai yang berventilasi sebutannya atau perlu penambahan air suling, dan yang baterai VRLA atau tidak diperlukan penambahan air suling. Jadi di sini ada dua jenis baterai yang ada di sepeda motor. Oke, bisa kita lihat pada gambar ini. Untuk baterai berventilasi perlu penambahan air suling. Nah, untuk memasukkan air suling itu diperlukan sebuah alat. Jadi di sini kita memasukkan sendiri untuk air sulingnya atau elektrolitnya. Nah, untuk baterai yang VRLA ini ada dua tipe lagi. Yang pertama adalah tipe kering dan yang kedua tipe basah. Nah, antara kedua tipe ini bedanya adalah waktu beli baru untuk tipe kering kita harus memasukkan elektrolitnya ke dalam sel baterai sebelum digunakan. Nah, untuk tipe basah, pabrikan telah memasukkan elektrolitnya ke dalam baterai dan mencasnya, jadi bisa langsung dipakai. Oke, untuk baterai sini yang kita akan bahas meliputi pertama fungsi baterai pada sepeda motor, kedua pengisian dan pelepasannya, ketiga konstruksi baterai, keempat gas hasil pengisian, kelima cara penanganan cairan elektrolit, dan yang terakhir cara menggunakan hidrometer. Oke, di sini untuk fungsi baterai ada dibagi lagi menjadi tiga. Yang A adalah mesin dalam keadaan mati dan sewaktu mesin dihidupkan, B pada putaran mesin rendah, dan yang C pada putaran mesin tinggi. Oke, di sini ada tiga pembagian pada fungsi baterai yang digolongkan dengan keadaan. Oke, ini yang untuk yang A, mesin dalam keadaan mati dan sewaktu mesin dihidupkan, baterai akan memasok kebutuhan listrik ke semua komponen listrik. Jadi waktu mesin keadaan mati, lampu depan, lampu sen, klakson, dan starter motor itu memerlukan yang namanya baterai. Nah, untuk yang B pada putaran mesin rendah, sewaktu daya listrik yang dihasilkan oleh generator lebih rendah daripada yang diperlukan oleh komponen-komponen listrik, baik baterai maupun generator memasok listrik ke komponen-komponen listrik tersebut. Jadi di sini untuk pada putaran mesin yang rendah, baterai itu juga berkontribusi pada komponen-komponen kelistrikan di sepeda motor. Oke, yang C pada putaran mesin tinggi, sewaktu daya listrik yang dihasilkan oleh generator lebih tinggi daripada yang diperlukan oleh komponen-komponen listrik, baterai menyimpan listrik yang diterima dari generator. Jadi pada putaran mesin tinggi itu kan generator menghasilkan listrik yang tinggi juga, daya yang tinggi. Jadi untuk tidak membuangnya disimpanlah ke baterai. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini untuk generator selain menghidupkan komponen listrik pada sepeda motor, di sini juga dapat mengecas baterai tersebut. Oke, yang kedua adalah pengisian dan pelepasan. Di sini pengisian listrik adalah untuk menyimpan listrik di dalam baterai. Pelepasan listrik adalah untuk mengeluarkan listrik yang disimpan di dalam baterai. Oleh karena listrik yang disimpan di dalam baterai terpakai pada pelepasan, baterai tidak dapat dipakai kecuali apabila mereka diisi terlebih dahulu. Jadi baterai ini prinsip kerjanya setelah melakukan pelepasan harus ada pengisian supaya baterai itu dapat dipakai. Oke, yang ketiga adalah konstruksi baterai. Di sini perbedaan utama antara baterai berventilasi dan baterai timah asam yang diatur dengan klep atau VRLA, baik tipe kering dan tipe basah, terletak pada penambahan air. Oke. Nah, ini yang pertama A adalah baterai berventilasi.
Baterai berventilasi mempunyai tutup sel pada bagian atasnya untuk penambahan air suling dan pekerjaan lainnya. Ada juga lubang pembuangan untuk mengeluarkan gas yang dihasilkan pada pengisian listrik. Jadi di sini untuk berventilasi ini sangat kelihatan dari ciri-cirinya, yaitu memiliki tutupan atas atau lubang atas yang bisa dibuka dan juga lubang pembuangannya. Oke. Nah, yang kedua adalah baterai VRLA tipe kering dan basah. Nah, oleh karena VRLA baterai tidak memerlukan penambahan air suling dan tidak mengeluarkan gas pada waktu pengisian listrik, tidak ada tutup sel dan lubang pembuangan. Jadi di sini sangat sederhana untuk membandingkan antara tipe yang berventilasi sama yang tipe baterai VRLA. Di VRLA tidak ada yang namanya tutup sel atau lubang pembuangannya. Bisa dilihat pada gambar berikut. Oke, yang berikutnya adalah gas hasil pengisian. Sewaktu baterai diisi muatan listrik, gas-gas hidrogen dan oksigen dihasilkan di dalamnya. Itulah sebabnya mengapa vinten baterai dilengkapi dengan selang pernapasan untuk mengeluarkan gas-gas yang dihasilkan. Di lain pihak, VRLA baterai menyerap gas-gas yang dihasilkan di dalamnya. Jadi untuk baterai yang berventilasi itu diperlukan lubang penapasan atau selang pernapasannya untuk membuang gas yang dihasilkan keluar. Nah, berbeda dengan baterai yang VRLA atau baterai bisa kita bilang baterai kering dan basah, itu tidak memerlukan. Jadi dia akan menyerap gas-gasnya tersebut. Oke, di sini untuk cara penanganan cairan elektrolit. Nah, baterai elektrolit yang merupakan asam sulfat encer dapat menyebabkan kebutaan atau luka bakar jika terkena mata atau kulit. Nah, juga menyebabkan karat pada permukaan yang dicat atau logam jika bersentuhan dengan perangkat logam atau badan kendaraan. Oleh karena itu, pastikan untuk memakai kacamata pelindung dan sarung tangan saat bersentuhan dengan baterai. Ini merupakan langkah dasar untuk pencegahan atau ketiganya. Oke, nah di sini untuk ketika cairan elektrolit mengenai manusia atau kendaraan. Nah, karena cairan elektrolit adalah cairan bening yang tidak berwarna, maka percikan kecil mungkin tidak dapat terlihat. Berhati-hatilah untuk tidak memercikkan elektrolit selama servis dan perawatan. Jika terkena tubuh manusia atau kendaraan, maka segera ambil tindakan, yaitu yang pertama adalah tindakannya jika terkena mata, cuci mata dengan banyak air bersih selama minimal 15 menit, kemudian kunjungi dokter mata segera. Nah, untuk yang kedua, jika masuk mulut atau tertelan, segera kumur dengan air minum berulang kali, lalu minum banyak air putih atau minum dan kunjungi dokter segera. Yang ketiga adalah jika bersentuhan dengan kulit atau kendaraan, bilas dengan banyak air. Kemudian cuci kulit atau kendaraan dengan sabun dan deterjen. Jadi di sini langkah yang paling pertama itu adalah kita memerlukan air untuk menetralisir asam sulfatnya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah cara menggunakan hidrometer. Di sini hidrometer digunakan untuk mengukur berat jenis elektrolit baterai. Pengukuran berat jenis elektrolit baterai terkait mengidentifikasi jumlah atau kuantitas listrik di dalam baterai, baik dalam keadaan kosong ataupun isi. Untuk hidrometer, bagi anak-anak sekalian yang belum mengetahui bentuk alatnya, bisa dilihat pada gambar ini, memiliki beberapa komponen. Yang pertama adalah pickup tube, float atau pelampung, quarter cup atau pipet. Ini semacam seperti penyedot selang. Oke. Nah, prosedur pengukuran. Di sini ada prosedurnya. Yang pertama adalah buka tutup sel dan masukkan hidrometer ke dalam sel baterai secara vertikal. Perlahan hisap elektrolit ke dalam hidrometer tersebut. Jadi di sini kita akan mengambil
elektrolit yang di dalam baterai menggunakan hidrometer. Jadi gunakanlah alat ini secara vertikal, tidak boleh kanan kiri maupun lain sebagainya. Yang B atau yang kedua adalah baca skala float tersebut dan pastikan bahwa float mengambang dalam elektrolit tanpa bersentuhan dengan tabung kaca. Yang ketiga atau C, kembalikan elektrolit yang dihisap ke dalam sel baterai melalui lubang sel, atau pastikan untuk mengembalikan elektrolit yang disedot ke dalam sel baterai seluruhnya. Jika sudah dibaca skalanya, kita langsung mengembalikan elektrolit yang dihisap ke dalam baterai tersebut. Yang keempat atau yang ke D, hisap elektrolit dari sel baterai lain dan ukur berat jenisnya. Jangan mencampur elektrolit dari satu sel baterai dengan sel baterai lainnya. Di sini untuk catatan, untuk mengukur tingkat cairan dalam tabung lain biasanya yang membaca, namun hal ini memungkinkan pembaca berat jenis bahkan ketika elektrolit keruh. Jadi bisa dilihat pada gambar berikut. Oke, mungkin sampai situ aja penjelasan Bapak kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.